Udah selesai di bagian teras outdoor Anthony. Sekarang kita akan beralih ke tugas selanjutnya. Seperti yang dia minta, dia nggak mau bagian luarnya aja ya kan. Sekarang ke bagian dalam, yaitu pintu masuk Anthony. Kita akan buat pintu masuk rumah yang indah dan fungsional, oke? Sekarang ke bagian selanjutnya. Aku tidak mau tempatku terlihat bagus dari luar. Aku mau pintu masuknya mendapat perlakuan yang sama. Kalian boleh kreatif, kerjakan sesuka kalian. Aku sudah pernah melihatnya, dan aku akan percaya pada kalian, kawan. Aku suka percaya dirinya, Anthony. Kami sudah merencanakan banyak hal yang luar biasa. Jadi, ayo kita mulai mengerjakan. Oke, jadi ayo kita mulai. Tapi pertama-tama kita lihat cetak birunya dulu seperti apa. Tapi ini bukan untuk dijadikan patokan ya, sekedar ya lihat aja, kalau mau disamain silahkan, tapi jangan terpaku dengan ini gitu loh. Buat aja sesuka kalian. Tapi ini sketsa yang udah dibuat sama Feli, diserahkan ke Anthony, kayak gini loh contohnya gitu ya kan. Oke, kita mulai aja pengerjaannya seperti biasa. Tidak seperti biasa karena aku mulai dari dinding, tidak dari lantai ya kan. Oke, untuk bagian dindingnya, kalau mau bagian yang warna cerah, yang menurut aku satu dan dua sih, karena yang ketiga itu agak gelap ya. Tapi di sini aku lebih tertarik ke yang warna hijau tadi sih, hijau pastel. Oke, setelah itu ke bagian sebelah kiri, yaitu di bagian dinding kiri. Ini juga kita menyamakan aja pastinya dengan yang pertama tadi ya kan, juga warna hijau. Setelah itu ke bagian sebelah kanan untuk wallpaper. Dia warna hijau malah bunga-bunga gitu, nggak cocok dong ya kan. Jadi di sini yang cocok buat cowok ya menurut aku antara 2 dan 3 aja lagi ya. Tapi aku ambil yang ketiga aja sih. Wallpaper dengan lapisan yang baru membuat ruangan ini terasa baru lagi. Aku menyukainya lebih dari apapun, kawan. Oke, Anthony suka sama wallpapernya. Kita lihat cetak birunya apa sama nggak? Oh nggak kelihatan, polos dia. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti kalau gitu untuk bagian dindingnya juga kita ganti. Oh, ini pilihan yang ketiga masuk. Yang kedua juga. Tapi aku ambil yang kedua sih, yang cerah. Terus ini juga yang kedua. Oke, setelah itu ke bagian atas untuk atapnya atau plafon. Oke, untuk atapnya di sini yang ke satu enggak, karena kesannya sempit ya. Antara 2 dan 3 sih. Tapi kalau yang ketiga itu bagian tepian plafonnya terlalu gede, terlalu lebar, jadi agak mengganggu menurut aku. Jadi aku pilih yang kedua aja. Setelah itu ke bagian tangga. Oke, untuk tangganya ada yang satu krim, kedua coklat, dan yang ketiga kombinasi coklat dan krim ya. Oke, kalau mau yang satu set dengan dinding ya, itu ambil aja yang ke satu gitu. Atau kalau mau yang full gelap, ambil aja yang kedua. Dan kalau mau yang sama-sama mereka nggak saling serang, nggak saling mendominasi, ambil aja yang ketiga gitu loh. Jadi seimbang ya kan, coklat dan krim. Tapi karena di sini cowok, jadi aku ambil yang full gelap aja, yang kedua. Sayang sekali ini adalah ruangan yang kita kerjakan bersama-sama. Mungkin saat uang untuk sesi fotoku selanjutnya sudah cair, aku akan menelpon kalian. Telepon saja dan kami akan datang, Anthony. Australia tidak pernah membuatku bosan. Dan terlalu banyak tempat yang perlu dikunjungi. Ya ampun, kamar tidurku adalah bencana. Kamar mandiku perlu diperbaiki, lorongnya perlu dicat ulang. Sepertinya aku perlu memakai semua gajiku selama 1 dekade untuk hal ini. Oke, cukup mahal sepertinya ya menyewa si Feli ini. Terus ke bagian lantai. Untuk lantainya yang satu masuk, yang kedua oke, yang ketiga masuk. Harusnya antara 1 dan 3, tapi di sini aku ambil yang gelap, yang kedua. Setelah itu ke bagian jendela. Untuk jendelanya 1, 2, dan 3. Oke, kalau kalian ingat di bagian luar itu di teras, jendela yang kita pilih itu yang ini, yang ketiga ini. Untuk bentuknya ya gitu. Nah kalau di sini kita samain kan lucu ya, agak nggak sesuai aja gitu bagian dalamnya. Tapi ya udah, kita coba pakai dulu. Kita akan lihat yang sesuai seperti apa. Karena kalau cetak biru itu antara 1 dan 2 sih sebenarnya untuk bagian jendela. Nah oke, kita lihat cetak birunya, ya kan. Jadi kacanya ada 6 tapi menurun ke bawah gitu. Pintunya juga bagian berkaca 4 dan ke bawah. Oke, untuk jendelanya kita ganti antara 1 dan 2.
Aku ambil yang ke satu sih, karena itu sama dengan dinding. Menyatu, bukan sama. Bagian pintu, oke, ini pasangan sama si jendela. Kalau yang kedua, yang warna coklat itu yang cetak biru. Dan kalau yang ketiga itu seperti hasil yang di luar. Tentu di sini aku ambil yang warna coklat sih, karena aku mau menyamakan cetak biru kali ini untuk bagian pintu. Padahal yang ke satu juga boleh ya, tapi karena mau menyamakan dengan cetak biru ya akhirnya ambil yang warna coklat. Kalau gitu untuk jendelanya juga kita ganti ke warna coklat yang kedua. Beres dari situ kita beralih ke bagian rak dinding. Nah untuk rak dindingnya, aku ambil yang kedua sih, coklat gelap. Coklat, oke. Setelah dari rak kita beralih ke bawah, yaitu bangku masuk. 1, 2, 3. Tapi aku bagian bangkunya aku suka yang ketiga guys. Seharusnya yang kedua kan kalau pasangan sama rak dindingnya itu. Tapi di sini aku ambil yang ketiga sih. Saat kamu masuk, kamu akan bisa duduk dan melepas sepatumu. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang membawa semua debu masuk rumah. Harus kuakui, ide yang bagus. Dengan semua debu, tangkai, dan daun yang aku bawa masuk, kalian akan berpikir aku memelihara anjing. Setelah itu kita ganti untuk raknya ke yang ketiga juga biar sesuai ya. Lanjut ke bagian kabinet samping. Oke. Kalau nggak salah, seingat aku dicetak biru itu yang kedua. Iya. Tapi aku tidak suka yang kedua. Karena menurutku warnanya dan bentuknya aku kurang suka. Padahal bukan buat aku ya, tapi dari segi estetika, cilah. Dari segi pandangan mata aku kurang suka. Jadi aku ambil yang ketiga aja, yang simple banget. Setelah itu ke bagian cermin lantai. Nah masalahnya karena aku tadi ambil yang ketiga, si kabinet sampingnya, akhirnya si si cermin lantainya harus menyesuaikan ya kan. Yang ketiga juga sebenarnya yang cocok dengan si apa sih namanya si kabinet ini. Tapi yang ketiga aku nggak suka bentukan cermin lantainya tuh ribet gitu loh, nggak simpel. Nah sedangkan yang aku suka tuh bentuknya yang ke satu. Meskipun warnanya aku kurang suka, tapi bentuknya aku suka tuh yang ke satu, cerminnya simple. Yang kedua tidak. Jangan berharap aku ambil yang kedua. Nah, aku suka simple gitu loh yang kayak gini. Ya udahlah, aku tetap ambil yang aku suka, yang ke satu. Aku suka cermin ini. Tidak ingin keluar rumah dengan baju yang aneh. Permasalahannya adalah flanel merah atau flanel biru. Oke, berarti Anthony suka sama si cermin lantainya ya, bagus. Satu selera berarti kita. Lanjut ke bagian lampu lantai. Untuk lampu lantainya aku suka yang berdiri tegak. Aku gak suka yang meleok-leok kayak gitu. Jadi antara 2 dan 3 aja sih. Kalau mau menyamakan dengan nuansa sorangan, ambil yang kedua. Tapi kalau mau yang lebih berwarna, bermotif, yang ketiga. Setelah itu baru kita ke lampu gantung. Untuk bagian atas ya. Oh tidak, yang ketiga tidak mungkin. Jadi antara 1 dan 2. Tapi di sini aku memutuskan yang kedua. Langsung. Senang sekali ada pencahayaan yang bagus di sini. Sebelumnya aku buta seperti kelelawar. Baiklah, sepertinya tidak begitu. Harusnya aku tahu, fakta unik, kelelawar punya penglihatan dan juga ekolokasi. Tampaknya buta seperti tikus berhidung bintang. Itu fakta yang menarik. Apakah ada yang pernah bilang padamu bahwa kamu seperti ensiklopedia yang berjalan? Cerdas ya. Udah tampan, cerdas itu, humoris juga. Ke bagian kursi. Oke, warna hijau, cream, dan warna coklat. Tidak, coklatnya kali ini tidak menggoda buat aku. Kali ini yang menggoda aku adalah yang warna hijau ya, yang pertama kali muncul gitu. Kalau bagian warna cream, itu bagus dan juga serasi sama si lampunya. Tapi aku gak suka di bagian kaki, jadi aku ambil yang warna hijau aja. Ke meja samping. Oke. Mejanya bagus semua sih. Tapi karena di sini aku menyesuaikan dengan si kursi, jadi aku ambil yang ke satu. Setelah itu kita ke bagian permadani akhirnya ya. 1, 2, 3. 1 dan 3 sama-sama bundar gitu. Tapi di sini aku mau yang tengah, yang kedua.
Warnanya sih mencolok. Permadani ini lebih lembut dari yang aku bayangkan. Suatu saat, setelah perjalanan panjang, aku ingin tidur di lantai sebelum aku naik ke atas. Mungkin lain kali, ini cukup nyaman, dan lagi pula tidak ada orang lain di sini yang akan menghakimi. Tinggal sendiri berarti dia ya. Oke. Setelah itu ke bagian dekorasi pintu. Untuk dekorasi pintunya, aku ambil yang warna hijau dengan untayan warna kuning. Atau pita warna kuning. Jadi, yang ke satu. Tetap harus ada hijau ya kan. Dekorasi dinding. Dekorasi dindingnya bisa banget antara 1 dan 2. Tapi kalau yang ke satu itu buat menemani cermin lantai sih warnanya ya. Jadi aku ambil yang ke satu. Aku memaksakan mereka sih. Setelah itu ke bagian pakaian. Untuk pakaiannya, kalau yang pilihan ke satu terlalu sedikit. Kalau dicetak biru itu kalau nggak salah yang kedua untuk bagian pakaian ini. Tapi, aku malah suka yang ketiga sih. Nggak masalah lah ya. Yang ketiga aja, oke. Setelah itu ke bagian mana dulu ya? Oke, bagian atas dekorasi kabinet. 1, 2, dan 3. Aku ambil yang ke satu aja sih. Oke, di bagian dekorasi lagi untuk raknya yang di atas. 1, 2, 3. Oke, koper sama tas boleh sih. Tapi aku lebih suka ada foto-foto gitu di atas. Pemandangan atau apapun itu ya, lukisan kecil. Jadi aku ambil yang ke satu aja. Lanjut ke bagian bangku. Oke. Bangkunya di sini seharusnya yang ketiga, tapi aku agak suka dengan yang warna pink yang kedua ini bentuknya. Aku bingung apakah menyesuaikan dengan kabinet atau memilih yang aku suka. Dan aku tetap memutuskan memilih yang aku suka. Setelah itu ke bagian terakhir yaitu tanaman. Oke, untuk tanamannya yang ke satu jelas enggak sih. Antara 2 dan 3. Kenapa aku bilang antara 2 dan 3? Aku suka tanaman yang ketiga. Tapi potnya nggak suka untuk yang ketiga ya. Kalau yang kedua, tanamannya terlalu kelihatan kokoh. Maksud aku untuk tanaman di dalam ruangan dan di samping kursi itu perlunya yang agak kecil-kecil tapi lebat gitu loh. Tapi karena di sini pilihannya antara 2 dan 3 aja yang masuk, aku lebih pilih yang kedua sih. Baiklah kawanku, berat untuk mengatakannya, tapi sepertinya waktu kita bersama telah usai. Sayangnya kamu benar, Anthony. Aku harap pekerjaan kita bisa memenuhi ekspektasimu. Aku beritahu, ini lebih dari apa yang aku impikan. Aku ingin mengobrol lebih lama, tapi aku harus mengejar pesawat. Ada pemotretan besar di Mikronesia, dan kelelawar tidak bisa memotret dirinya sendiri. Tapi selfie binatang terdengar lucu. Aku harap mereka bisa selfie. Oke, kita buka untuk hadiahnya. Dan kita ambil aja. Tidak mungkin kita lewatkan ya kan. Dan ini dia hasilnya. Tada! Kalau aku bilang tada berarti lumayan. Kawan, sungguh pria yang menarik. Ups, apa kamu sudah mulai berbicara aksen Australia? Ini baru seminggu. Baiklah, aku punya banyak waktu untuk melupakannya saat perjalanan ke klien kita selanjutnya, kawan. Maksudku, Alice, ayo kita ke destinasi selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita akan kemana? Ke Los Angeles, California lagi. Kita akan ketemu Lucy lagi. Kali ini dia mau bikin lemari pakaian. Iya sih. Mungkin mau mendesain ulang lemari pakaiannya dia yang mewah ya kan. Lucy si wanita penyuka kemewahan. Oke, kita balik aja ke pintu masuk Anthony tadi. Pintu masuk rumah yang indah dan fungsional. Kita lihat apakah ini indah. Menurut aku fungsional ya iya sih. Tapi indah apakah tidak terlalu indah ya menurut aku. Karena cetak birunya seperti ini. Berbeda banget kan. Gak banget juga sih, bagian karpetnya sama. Tapi bagian bangku, rak juga beda. Nih, kabinet samping beda. Kursi juga beda sih. Ya itu beberapa yang beda.
Dan ya begini hasilnya, bagaimana, apa kalian suka? Anthony lumayan suka gitu, meskipun agak nabrak nih, karena di bagian kabinet sih sebenarnya aku paksain banget. Dan aku minta maaf Anthony untuk hasil kabinetnya yang tidak sesuai dengan cetak biru. Tapi gak apa-apa lah. Sampai ketemu guys, bye-bye.